yang mewakili dari pemerintah daerah dalam konsisten satu dengan beberapa masukan dan saran bahwa kita perlu mendengar artinya secara teknis dari pihak PLN kendala apa perlu kami dijelaskan kepada kami semua ini dari pihak mahasiswa dan kami juga semua dari DPD dan Pak Kapolres dan apa hal-hal yang menjadi permasalahan. Kenapa sampai terjadi pemadaman ini yang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Dan untuk mempersingkat itu kami persilakan dari PLN untuk memberikan pandangan tentang penjelasan terkait dengan komisi pemadaman. Saya persilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang dari DPRD Morowali beserta jajarannya. Yang saya hormati juga Bapak dari Pemda Morowali di sini yang mewakili asisten 1 dengan Kepala Dinas Perumahan. Yang saya hormati juga Bapak dan Ramil Bung Tengah. Yang saya hormati juga Polres Pak Bayu. Dan yang saya cintai dan saya banggakan masyarakat aliansi mahasiswa beserta juga dengan masyarakat buku pada umumnya. Izinkan Pak, kami dari PLN Morowali kami akan menyampaikan kendala-kendala krisis kelistrikan yang ada di ULP Buku atau di wilayah Morowali. Ya, jadi di wilayah Morowali ini sedang terjadi krisis kelistrikan. Hal ini diakibatkan oleh defisit daya, Pak. Jadi antara beban puncak pelanggan dengan kemampuan daya mampu pembangkit kami itu sudah tidak seimbang. Artinya beban puncak dari pelanggan itu sudah semakin tinggi, sedangkan daya mampu pembangkit kami itu sudah tidak mampu. Nah, penyebab turunnya daya mampu pembangkit kami itu yang pertama disebabkan oleh turunnya debit air yang ada di pembangkit PLTN kami, Pak. Jadi ada PLTN Sakita, ini PLTN sewa sebenarnya. Jadi kami beli KWH-nya. Ini sementara sedang mengalami penurunan daya mampu. Hal ini dikarenakan debit air yang turun. Nah, debit air yang turun ini juga dikarenakan karena curah hujan pada sisi bendungan ini tidak stabil. Jadi seperti yang masyarakat Morowali sampaikan juga, kenapa kok hujan-hujan tapi tidak naik-naik debit air. Nah, ini juga permasalahannya sebenarnya sepertinya hujannya tidak ada di bendungan, Pak. Jadi hujannya ini merata hanya di ibu kota saja. Nah, jadi penyebabnya itu kenapa debit air tidak bisa naik padahal sudah mulai hujan. Nah, terus permasalahan kedua, ini ada permasalahan di sisi pembangkit kami di PLTD, Pak. Di PLTD Bogor ini ada 2 unit mesin kami itu yang mengalami gangguan. Yang pertama adalah mesin Caterpillar. Ini gangguan di sisi generator. Sedangkan di mesin Cummins ini gangguan di sisi panel dashboard, Pak. Jadi ada 3 permasalahan. Yang pertama adalah turunnya debit air di PLTN, rusaknya mesin PLTD yaitu mesin Caterpillar di sisi generator, juga di mesin Cummins di sisi panel dashboard. Nah, jadi akibat dari gangguan mesin dan turunnya debit air ini sehingga daya mampu kami, Pak, untuk mensuplai tenaga listrik ini berkurang dari beban puncak yang harusnya kami bisa layani. Nah, solusi dari permasalahan tersebut ini kami bagi 3 tahap, Pak. Jadi kami sudah ada 3 action plan yang sudah kami siapkan. Action plan pertama itu adalah action plan jarak pendek. Jadi jangka pendek kami ini kami sudah mempersiapkan di minggu ketiga bulan Mei. Sebenarnya tanggal 21 ini sudah ada perbaikan di mesin Cummins yaitu di panel dashboard. Sehingga harapannya ketika sudah terjadi perbaikan, mesin sudah bisa beroperasi kembali, maka pemadaman yang tadi awalnya sekitar 1 mega ini sudah berkurang sekitar
sekitar 1 mega juga, sehingga beban puncak dengan daya mampu ini sudah setara. Nah, terus untuk action plan selanjutnya untuk jangka pendek ini adalah perbaikan di sisi generator. Jadi di sisi generator itu kami sudah kirim generator mesin Caterpillar tadi Pak, itu kami sudah kirim ke Palu. Kemungkinan di bulan Juni minggu kedua ini generator sudah selesai dan siap kami pasang kembali di genset kami sehingga bisa bergabung kembali. Nah, harapannya ketika 2 unit ini untuk SMP jangka pendek sudah terselesaikan, insya Allah krisis daya mampu kami sudah terselesaikan Pak. Ini dengan catatan Pak ya, dengan catatan PLTN debit airnya sudah naik. Jadi SMP jangka pendek kami untuk perbaikan 2 mesin tersebut. Sedangkan action plan jangka menengahnya ini kami akan mengadakan trafo step up untuk mengaktifkan kembali beberapa mesin kami yang sudah lama tidak beroperasi. Jadi ada 3 mesin kami ini yang mau kita operasikan kembali dengan cara mengganti trafo step up-nya. Untuk saat ini progresnya juga masih sekitar 20%, sehingga kami masukkan ke action plan jangka menengah. Kira-kira beroperasinya kembali 3 unit ini bisa di bulan Juni, sekitar bulan Juni dengan bulan Juli. Nah ini jika tidak lari dari jadwal kami upayakan bisa secepatnya untuk beroperasi untuk 3 unit Pak. Jadi kami akan menggeser trafo step up ya, trafo step up untuk menambah kemampuan daya mampu pembangkit, yaitu 3 unit mesin kami yang sudah lama tidak beroperasi. Terus untuk jangka panjangnya, kenapa kami merencanakan jangka panjang? Karena kita tahu sendiri Pak, seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi, kebutuhan listrik di Morowali ini cukup besar dan pertumbuhannya cukup signifikan. Maka dari itu kita perlu mempersiapkan action plan jangka panjangnya. Ya ini adalah dengan pengadaan 7 unit mesin yang rencana akan diletakkan di PLTD Bawalulu, 5 unit di PLTD Bawalulu, 2 unit di PLTD Lavenu. Nah ini action plan jangka panjang, insya Allah terrealisasi baru di tahun 2022. Jadi untuk tahun ini kami dalam tahap untuk proses pengadaan mesin tersebut, sehingga tidak bisa secepatnya juga kita merealisasikannya, tapi kami optimis di tahun 2022 insya Allah 7 unit mesin sudah bisa bergabung di sistem kelistrikan kami. Ya mungkin 3 action plan itu Pak, 3 action plan yang akan kami jalankan, terutama kami akan mengejar untuk action plan jangka pendek dulu sehingga krisis kelistrikan ini bisa segera terselesaikan. Ya mungkin itu dulu Pak Kepala, bisa saya kembalikan lagi ke Pak. Terima kasih Pak. Baik dari PLN Aku yang memberikan penjelasan terkait menyangkut masalah kelistrikan kita. Jadi ada dibagi 3, ada jarak jangka pendek dan ada jarak jangka menengah dan jangka panjang. Tentunya jangka pendek ini kita sudah melihat bahwa untuk menangani kelistrikan kita yaitu dengan tentunya perbaikan generator ya, perbaikan dan itu akan dilaksanakan pada bulan Juli ya, pada bulan Juli perbaikan. Kemudian juga jangka pendek ini pada minggu ketiga Mei ini mungkin sudah akan bisa dioperasikan ya. Ini dalam jangka pendek ya. Mudah-mudahan ini karena tadi telah disampaikan beberapa kendala menyangkut masalah debit air, kemampuan bisa kita itu menurut beliau bahwa hujan itu hanya terjadi di Kota Bungku yang tidak sampai di Gunung. Nah, ini sehingga berkurang debit air. Ya, jadi mudah-mudahan ini air yang di kota, air hujan ini bisa dikirim ke sana supaya cepat ya, dipindahkan ke sana. Mudah-mudahan bisa lari naik ke gunung ya. PLT Bawalulu juga gangguan yang rusak mesin juga ini sementara akan diperbaiki. Kemudian jangka menengahnya tadi telah kita sampaikan, tentunya kita maklumi bahwa
3 masih akan dioperasikan pada bulan ini ya, pada bulan ini. Mudah-mudahan dari pihak aliansi mahasiswa kita bisa dipahami. Nah ini sementara perjuangan beliau untuk menanggulangi itu. Nah kemudian ada panjangnya juga memang pertumbuhan yang sudah sampaikan tadi, yaitu ada pengadaan 7 unit yang ini tahun 2022 ya, 2022 bisa terrealisasi, yaitu 5 unit untuk di Bawah dan 2 unit untuk di Lapeu. Ini semua yang menjadi sudah upaya-upaya kita untuk dari pihak secara teknis dan untuk memperjuangkan bagaimana Morowali ini bisa normal kembali. Karena saya rasa dari pihak tidak ada niat untuk berbuat yang tidak baik, tapi selalu dia berbuat yang terbaik untuk Morowali ini. Tentunya karena kita manusia serba keterbatasan kita, tentunya kita harus maklumi. Ya, beliau sudah cukup berupaya, tapi saya rasa kita kembalikan bahwa semua ini adalah ada kembalikan kepada yang kondak yang di atas ya. Semua ingin supaya kita tenteram ya, sejahtera untuk Morowali ini ke depan. Jadi saya rasa itu masukan-masukan, dan tentunya sebarangkali ada tanggapan-tanggapan dari pihak aliansi mahasiswa Morowali, masukan-masukan ke depannya dengan beberapa penjelasan tadi. Yang mewakili dari aliansi mahasiswa Morowali, saya persilakan untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan tadi dari saya persilakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kawan-kawan aliansi. Jadi setelah mendengar beberapa masukan serta arahan dari pihak PLN Kota Bungku, yang sempat saya catat di sini terkait masalah yang kemudian hadir di PLN Bungku itu ada di 2 unit pembangkit yang berada di PLTM Desa Sakita sama PLTD Mahururu. Berarti ketika berangkat dari problem ini salah satu faktor yang membuat masalah pemadaman listrik bergilir selama 7 bulan kemarin sampai saat ini itu kemudian tidak terselesaikan. Nah, untuk dari kawan-kawan aliansi di sini mempertegas, selama 7 bulan dengan problem dari 2 PLTM sama PLTD Mahururu ini, itu kemudian tidak bisa diciptakan satu solusi yang bisa menyelesaikan problem pemadaman listrik yang terjadi di Kabupaten Morowali. Nah, sampai saat ini ketika kita melihat penjelasan tadi yang menyatakan bahwa PLTM Desa Sakita itu mengurangi defisit debit air. Secara tidak langsung ini ketika saya menanggapi ini tidak logis. Artinya tidak mungkin terjadi curah hujan hanya di Kota Bungku itu tidak terjadi di desa-desa kita. Nah, ketika kita meninjau lagi dari awal, berarti pihak PLN Kota Bungku ini telah gagal untuk kemudian menjawab tantangan-tantangan ketika kedepannya membangun bendungan di desa kita ini. Apa kendala-kendala yang kemudian akan terjadi? Saya rasa sebelum bendungan itu dibangun, pihak PLN ini telah membaca semua kondisi, bagaimana kondisi tentang pembangunan bendungan yang ada di desa kita. Nah, jangan seperti ini sudah terbangun bendungan, baru ada lagi alibi yang kemudian keluar bahwa ketika terjadi hujan itu tidak terjadi di bagian bendungan. Nah, tidak mungkin hujan hanya di Kota Bungku saja. Di daerah PLTM itu Pak, itu daerah perairan. Tidak mungkin ketika di pikiran-pikiran bendungan itu tidak terjadi hujan. Nah, ini yang sampai saat ini ada kawan-kawan mahasiswa itu tidak terima terkait alasan tentang kurang defisit debit air. Seandainya Morowali hari ini musim kemarau dari tahun 2020, mungkin alasan itu bisa logis. Tapi kan sampai saat ini Morowali belum musim kemarau Pak. Nah, itu kemudian yang kedua terkait PLTD yang ada di Mahururu. Kemarin saya sendiri yang menemui Bapak untuk kemudian audiens di kantor PLN Bungku itu, tanggapan Bapak menanyakan bilang bahwa kerusakan mesin pembangkit ini hanya 1 unit, sekarang sudah meningkat 2 unit. Berarti
dari 6 unit mesin yang beroperasi yang ada di PLT Mahorulu, sekarang yang beroperasi itu hanya 4 unit karena telah rusak 2. Nah kemudian untuk masa perbaikannya ini harus di tahun 2022 untuk perbaikan mesin serta penambahan 7 unit mesin pembangkit yang ada di PLT Mahorulu. Kemudian ketika penambahan 7 unit mesin yang ada di PLT Mahorulu di tahun 2020 akan terrealisasi, itu tidak bisa menjawab apa masalah konsumen hari ini, Pak. Tidak bisa menjawab masalah yang ada di konsumen hari ini, terkhusus di Kabupaten Morowali. Karena selama 7 bulan saja seharusnya pihak PLN sudah punya alternatif lain untuk menjawab bagaimana kendala-kendala yang akan terjadi. Bisa saja kan seperti sekarang sudah 2 mesin pembangkit yang rusak. Bisa saja besok akan mengikut menjadi 3 karena kurangnya daya mampu yang ada di pihak PLN Waljubungku. Itu. Kemudian kita lihat sendiri ada di beberapa tuntutan kawan-kawan. Ini segera harus ditindaklanjuti, harus segera terrealisasi dari 6 tuntutan dari kawan-kawan aliansi Mahasiswa Morowali. Karena kalau dari 6 tuntutan itu kemudian hanya diselesaikan seperti ini, saya rasa tidak ada gunanya hari ini kita adakan rapat secara terstruktur di gedung DPRD Kabupaten Morowali. Setidaknya kawan-kawan di luar dari sini ada hasil yang kemudian bisa kita peroleh dari 6 tuntutan. Dan teman-teman aliansi Mahasiswa Morowali masih konsisten dengan 6 tuntutan yang sudah tertera di pernyataan sikap. Mungkin hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukan dan tanggapan dari Morowali, mahasiswa Morowali ya. Ini suatu hal yang ada beberapa yang masih menyangka dan belum meyakinkan ya, dan itu suatu hal yang wajar ya. Nanti kita bahas bersama dan barangkali dari Nova juga saya persilakan barangkali ada masukan, saya persilakan. Terima kasih pimpinan. Saya luruskan mungkin bukan masukan, itu bentuk juga pertanyaan yang sama dengan rekan-rekan aliansi. Karena kalau kita mau berikan masukan secara teknis, kita tidak mengetahui keteknikan dalam pengelolaan listrikan. Kira-kira seperti itu. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu Pak Kepala Balai. Pak Kepala Balai sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Kita ketemu sekitar 3 bulan yang lalu dengan persoalan yang sama tentang pemadaman listrik juga. Pada waktu itu kalau saya tidak salah ingat, saya sempat tanyakan Pak Kepala, ini bagian intermezzo saja ya, supaya jadi penekanan juga. Kurang lebih baru 8 bulan ya kemarin. 6 masih berisi kemarin, 3 bulan yang lalu. Tapi setelah 3 bulan kemarin sudah mulai turun badan, karena sudah mulai banyak sumpah yang diterima. Makian yang diterima ketika listrik mati, itu pasti kita tidak bisa nafikan itu. Termasuk saya sendiri kadang suka keceplosan. Mati lagi di PLN. Mana kepala PLN ini? Mungkin sudah mati sama-sama. Minta maaf ini ya, ini ekspresi bentuk kekesalan karena ini adalah persoalan dasar, ya kan? Kalau mungkin jasad kita kebutuhan dasarnya oksigen, nah hidup kita hari ini listrik itu bagian daripada kehidupan dasar primer untuk keberlangsungan ekonomi, itu jelas ya. Nah selanjutnya Pak Kepala Balai, saya mau lihat dari sisi apa ya Pak? Masyarakat ini dari sisi konsumennya, ya kan? Nah, konsumen sesuai dengan regulasi atau Undang-Undang Nomor 8 itu 99 jelas bahwa konsumen itu berhak mendapatkan kenyamanan, dalam memperoleh keselamatan, dalam memperoleh barang dan jasa. Itu jelas ya. Kemudian kita kaji dari sisi undang-undang kelistrikan bahwa konsumen berhak mendapatkan kebutuhan listrik secara terus-menerus
dengan mutu yang memenuhi standar dan keandalan yang baik. Ini kata undang-undang lama, bukan kata saya. Nah, berdasarkan acuan ini, secara pribadi, bagian daripada perwakilan rekan-rekan yang hadir termasuk masyarakat yang ada di Kabupaten Morowali, saya berpendapat bahwa benar yang disampaikan oleh rekan-rekan aliansi bahwa PLN Kabupaten Morowali, ULP Kabupaten Morowali itu wan prestasi atau gagal dalam memenuhi jasa konsumen yang diberikan oleh kepada masyarakat. Ini hak, berbicara hak itu wajib. Begitu ya Pak Kepala. Nah, kemudian lanjut dengan periode waktu yang sekian lama, permasalahannya sama. Selalu kita diperhadapkan kebutuhan debit air menurun. Kalau kita buat ilustrasi, kok bisa hujan itu dia menyeberang melewati bendungan, ya kan? Padahal ini kalau kita buat ilustrasi, makanya saya juga ketika saya berpendapat tadi mungkin tidak terlalu logis lah terkait kurangnya debit air di bendungan dengan intensitas hujan hari ini yang ada di Kabupaten Morowali, bahkan sudah akan memasuki masa-masa puncak. Itu. Nah, kemudian yang kedua terkait persoalan mesin ini tadi ada plan jangka pendek ya, kemudian ada plan jangka menengah. Ternyata ini opini saya, kemudian saya berpikir diberikan klarifikasi nanti bahwasanya ketika terjadi pemadaman, maka secara berbanding lurus harus terjadi penghematan, ya kan? Operasional, ya kan? Tentu berbeda biaya operasional ketika ketika penggunaan listrik lebih banyak dibanding sedikit, ya kan? Itu pasti. Nah, dengan opini saya nanti diluruskan, makanya saya mengikuti beberapa kali klarifikasi nanti. Terjadi pemadaman, otomatis akan terjadi penghematan. Persoalan pembiayaan, bukan daya ya, persoalan pembiayaan. Nah, dengan rentang waktu sekian lama 7 bulan tadi disampaikan, sudah terjadi pemadaman secara terus-menerus, tapi ternyata pembiayaan untuk kemudian memperbaiki mesin yang hari ini menjadi kendala tidak dilakukan. Padahal ada sisi penghematan yang diberikan, yang terjadi, bukan yang diberikan, yang terjadi ketika terjadi pemadaman. Nah, itu yang penting kemudian kami dengar pada hari Pak Kepala PLN. Karena kita tahu, paham bahwa biaya operasional yang diberikan kepada rekan-rekan di PLN itu cukup tinggi, karena ini bagian daripada BUMN dan kemudian kewajibannya untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Selanjutnya yang terakhir, untuk sementara diberikan kesempatan kita klarifikasi pimpinan bahwa saya masih ngambang betul-betul ngambang, karena secara teknis kami tidak ada di situ. Berapa sih standar maksimal atau minimal yang dibutuhkan oleh penggunaan listrik yang ada di Kabupaten Morowali? Daya sekian banyak sampai kemudian bisa normal. Kami tidak tahu daya mesin yang rusak ini berapa dayanya, ya kan? PLTN ini berapa suplai dayanya untuk kemudian bisa terpenuhi. Kemudian ada suplai dari IMIP juga, ada daya yang diberikan. Nah, ini yang kemudian kami minta pengkalkulasian, berapa standar minimal daya yang dibutuhkan di Kabupaten Morowali ini sehingga lampu bisa normal, tidak ada lagi sumpah serapah jalan mau sholat maghrib dan mau makan malam. Ketika kita berhadapkan dengan teman-teman PLN, ada alibi, ada dalil yang mengatakan di sana bahwa beban puncak, kami mau apa? Kami tidak ada di teknis itu. Ketika kami disampaikan beban puncak, oh ya mereka paham. Makanya penting untuk kami diterangkan secerah-cerahnya pada kesempatan hari ini. Karena ini bukan persoalan teman-teman rekan-rekan asli aliansi saja. Dari Waka sampai di mana kita ya? Bungku bisnis ya? Sama persoalan
masalahnya kita sama-sama butuh listrik. Tukang badal, kalau butuh makanan butuh listrik, ya kan? Jadi memang betul-betul kebutuhan mendasar. Jadi tolong dicatat tadi apa yang penting untuk kami diperdengarkan pada kesempatan hari ini, supaya kita rapat dengar pendapat lagi nantinya tidak dalil yang sama terus kita diberikan. 3 bulan yang lalu sama persis yang hari ini apa disampaikan. Kok dengan rentang waktu 3 bulan ini apa yang dilakukan? Benar yang disampaikan oleh rekan aliansi, apa yang dilakukan? Apalagi kalau kita masuk di sisi, ada sisi pengamatan di sini. Kenapa tidak diperbaiki? Ya kan? Kira-kira seperti itu saya pimpinan untuk sementara. Saya terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Gabriel yang telah memberikan masukan-masukan dan saran terkait menyangkut masalah secara teknis dari segi menyangkut masalah upaya konsumen, dari segi kenyamanannya tadi sudah disampaikan, kemudian hak-hak untuk mendapatkan kebutuhan, kemudian penghematan operasional. Tentunya ini secara penghematan ini tentunya dari pihak PLN perlu kami diberikan pencerahan penjelasan terkait juga menyangkut masalah standar daya dengan pelanggan yang ada. Nah, ini perlu disampaikan kepada kami supaya jelas kebutuhan pelanggan kita setiap hari, kemudian kemampuan daya kita itu untuk melayani ini berapa. Dan ini setiap hari saya rasa ada data secara real yang mungkin dari PLN bisa kami disampaikan kepada kami. Dan kalau perlu di fotokopi itu dan disampaikan kepada mahasiswa, inilah kebutuhan setiap daya konsumen pelanggan kita, daya kemampuan kita sekian, kemampuannya sekian. Nah, kemudian urusan ini perlu kami minta penjelasan. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya lagi Pak. Izinkan saya menjawab dulu dari pertanyaan teman-teman aliansi. Mengenai pertanyaan pertama, yaitu 7 bulan ini apakah masalah itu terus 3 unit yang gangguan. Jadi perlu saya sampaikan juga, ini mungkin juga menjawab pertanyaan Bapak, karena 6 bulan yang lalu juga kami dari pihak PLN juga sudah digiring di sini Pak ya. Nah, jadi betul jawaban kami kurang lebih sama Pak, kurang lebih sama, tetapi unitnya gangguan berbeda Pak. Jadi perlu saya sampaikan di PLTD Bohorulu itu ada 6 unit mesin kami yang sementara beroperasi. Ketika saya digiring di sini untuk giring yang pertama kali, itu saya sampaikan yang gangguan itu adalah unit 2, unit mesin 2. Nah, ketika berjalannya waktu ternyata mesin tersebut sudah berhasil operasi karena sudah kami tangani gangguannya. Jadi permasalahan yang saat ini muncul itu bukan lagi dari unit 2. Jadi permasalahan yang baru ini adalah dari unit 5 di itu mesin yang sama, yaitu mesin Cummins. Nah, terus yang tadi juga jadi pertanyaan dari teman-teman aliansi, kemarin dibilang ada 1 mesin yang gangguan, tapi ini 2 mesin. Mohon maaf, saya sampaikan ke teman-teman aliansi, ada kesalahan Pak, ada kesalahan pada saat saya penyampaian di kantor. Jadi sebenarnya ada 2 unit mesin Pak di bawah dulu. Cuman yang 1 itu Pak, mesin Caterpillar sudah lama gangguannya. Jadi saya kemarin tidak sempat menyampaikan karena durasi gangguannya sudah cukup lama, sehingga kemarin saya tidak sampaikan karena yang Bapak tanyakan baru-baru ini mesin mana yang gangguan gitu. Jadi yang saya sampaikan adalah mesin yang baru saja terjadi gangguan, yaitu unit 5 untuk mesin Cummins tadi Pak. Terus selanjutnya untuk pertanyaan PLTN Sakita, kenapa kok sebenarnya tidak lumrah juga, kita sudah intensitas hujan juga sudah cukup tinggi, tapi kenapa di PLTN alasannya selalu itu saja, debit air turun terus. Nah, kemarin saya sudah sempat memberikan kesempatan juga ke teman-teman aliansi ya. Jadi silakan cross check langsung, klarifikasi langsung ke PLTN Sakitanya. Jadi PLTN Sakita ini perlu diketahui bersama, ini bukan PLTN-nya PLN Pak. Jadi kami PLN hanya membeli KWH-nya saja. Jadi istilahnya adalah IPP atau sewa, gampangannya sewa. Jadi ketika mereka produksi KWH, maka kami beli KWH-nya begitu. Nah, jadi kaitannya dengan kenapa kok PLN salah pilih tempat, yaitu kembali lagi bukan dari PLN-nya Pak, karena
kami hanya membeli KWH dari PLTM sewa tersebut. Dan silakan kalau Bapak mau cross check langsung ke pihak PLTM Sakitar, saya persilakan langsung. Kenapa kok tidak ada kenaikan debit air? Karena memang begitu adanya Pak. Faktanya memang seperti itu. Ketika hujan di sisi kota, itu belum tentu juga ada hujan di sisi gunung, sehingga debit air tidak bisa naik. Ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, untuk operasional, ya, untuk penghematan masalah operasional, ketika ada pemadaman, tadi Bapak DPR sampaikan pasti ada penghematan di sisi operasional. Sebenarnya kalau dihitung untung rugi, memang kita tidak ada operasional, tidak keluar biaya operasional di situ. Tetapi perlu diingat juga, ketika kami tidak menyalurkan KWH untuk menjual energi listrik kami, maka di situ kami tetap rugi. Jadi intinya ketika pemadaman, PLN itu pasti rugi Pak, karena kami tidak bisa menjual produk kami. Jadi bukan berarti ketika pemadaman pasti ada anggaran yang bisa disetting atau anggaran yang bisa diselamatkan untuk proses percepatan penormalan gangguan, bukan seperti itu. Jadi justru ketika kita pemadaman itu kita mengalami kerugian karena kami tidak bisa menjual KWH listrik kami ke pelanggan. Terus saya perlu sampaikan untuk ini Pak ya, untuk memudahkan teman-teman di sini, saya ilustrasikan saja Pak. Gelas ini Pak seperti beban puncak. Mohon maaf, gelas ini seperti daya mampu pembangkit kami Pak. Sedangkan air ini adalah beban puncak pelanggan. Nah, jadi ketika air ini ditumpahkan ke dalam gelas, ternyata airnya meluber. Nah, posisi pembangkit kita seperti itu Pak, karena posisi gelasnya kurang besar. Nah, ini penjelasan singkat, penjelasan paling mudah untuk mengilustrasikan apa itu beban puncak, apa itu daya mampu. Jadi daya mampu pembangkit kami itu gelas, dan beban puncak pelanggan itu adalah air. Jadi ketika kita tumpahkan di sini air meluber, itu artinya kapasitas gelas ini tidak mencukupi. Maka solusinya adalah menambah satu gelas lagi agar air ini tidak tumpah. Nah, ini ilustrasi sederhana mengenai beban puncak dengan daya mampu. Jadi daya mampu kami itu saat ini hanya ada satu gelas Pak. Jadi apa upaya kami? Kalau tadi teman-teman aliansi menyampaikan, mungkin kalau 3 unit ini sudah beroperasi normal, itu tidak menjawab kebutuhan masyarakat tadi. Betul Pak, saya sampaikan betul. Karena ketika kami sudah menambah gelas dan posisi airnya itu sudah menampung, ini tidak menjawab kebutuhan pelanggan. Karena kebutuhan pelanggan seperti yang disampaikan Pak DPR tadi, itu akan semakin meningkat. Karena air ini semakin akan ada banyak Pak. Nah, jadi langkah-langkah apa saja yang diambil PLN? Tentu Pak, kami tidak ambil langkah jangka pendek. Jangka pendeknya jelas, kami akan menambah gelas. Tapi jangka menengah dan jangka panjang tadi itu perlu saya sampaikan karena saya perlu menyampaikan juga bahwa kita harus melihat kebutuhan pelanggan ke depannya. Jangan sampai nanti kita selesaikan satu masalah ini, ketika air ini semakin bertambah banyak, maka kita tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pelanggan lagi. Dan kemudian hari akan terjadi pemadaman lagi. Ya, baik, jadi 3 action plan itu akan kami upayakan, akan kami tetap jalankan. Semoga tidak ada kendala dan bisa mencukupi kebutuhan pelanggan, begitu, kebutuhan listrik pelanggan di Morowali. Ya mungkin itu saja Pak Kepala, mungkin bisa di terus kami ke audiens. Baik, dari PLN sudah memberikan penjelasan terkait menyangkut masalah daya tampung dan kemudian pelanggan yang ada. Tadi kita sudah bisa pahami semua, termasuk gelas dengan air. Gelas itu termasuk adalah mesin dan air itu adalah pelanggan. Nah, semakin meningkat pelanggan berarti yaitu mesin harus ditambah.
duit, duitnya harus ditambah kalau tidak mampu. Ini secara perhitungan ya. Nah, jadi saya rasa dari yang mahasiswa Morowali kita sudah paham semua, dan barangkali dari Dinas Perumahan perlu memberikan penjelasan terkait dengan masalah karena ini dari perumahan juga ada beberapa penambahan daya-daya kita yang ada di pedesaan dan persiapan. Perlu disampaikan ya, masalah berapa jumlah dari PLTN kita, berapa dari PLTN Bondoki, dan berapa dari PLTN Boru itu sendiri, berapa jumlah listrik yang masuk, kemudian berapa yang dibagikan kepada masyarakat. Kalau data statistik bilang daya terpasang itu sekitar 48. Daya untuk pembagiannya itu produksi listriknya sekitar 58 juta dari daya terpasang 48 juta itu data statistik yang saya baca. Itu yang bisa disampaikan pada buruk tersampaikan. Saya Pak, silakan. Nanti sebentar ya, silakan. Iya, terima kasih Pak sudah diingatkan. Jadi saya perlu sampaikan Pak, penyuplai tenaga listrik di Morowali itu ada 3 betul. Dari PLTD Bohururu milik PLN, PLTN Sakita yang tadi saya bilang PLTN sewa, dengan PLTU ini. Ya, daya dari PLTD Bohururu milik PLN itu sekitar 5,9 Pak, 5,9 mega. Setelah itu dari PLTN Sakita itu hanya 1.700, 1,7 mega. Jadi 5,9 ditambah 1,7. Sedangkan dari PLTU ini itu sekitar 5 mega. Jadi kalau di total itu daya mampunya sekitar 11.500 kilowatt atau 11,5 mega. Nah, sedangkan beban puncak kita, beban puncak pelanggan itu sudah mencapai 12.150 atau 12,1 mega. Ya, jadi antara beban puncak dengan daya mampu itu sudah terjadi ketimpangan, lebih tinggi beban puncak daripada daya mampu. Jadi saya ulangi kembali, untuk PLTD kita, PLTD Bohururu milik PLN itu 5,9 mega, PLTN Sakita itu 1,7 mega, PLTU ini itu sekitar 5 mega. Jadi kalau di total sekitar 11.500 atau 11,5 mega. Sedangkan beban puncak kita itu 12,1 mega. Nah, perlu digarisbawahi juga, tadi saya sampaikan untuk PLTN Sakita itu 1.700 itu untuk daya maksimalnya Pak. Tapi kalau untuk saat ini saya klarifikasi lagi, PLTN turun Pak, bukan 1.700 tapi hanya 800 ya. Oh 900. Sehingga daya mampu kami tadi bukan 11,5 tapi dikurangi lagi 500. Jadi sekitar 11 mega saja Pak. Apakah sudah menjawab Pak dari pertanyaannya? Saya sedikit lagi tambahkan, ini kan PLTN Sakita kan dia sistem pinjam air kan berdasarkan debit. Sistem pinjam air yang menghasilkan listrik itu. Kita tidak bisa memperkirakan kapan hujan, kapan tidak hujan. Cuman yang saya mau pertanyakan, pasti kita sudah memprediksikan dia pasti akan turun, dia pasti akan meningkat. Harus ada antisipasi itu ya, kita ciptakan solusi lah. Karena itu listrik satu mesin kita siapkan ketika debitnya menurun. Satu listrik penambahan itu dari pihak PLN sampai 7 bulan sampai berapa bulan ini permasalahan yang selalu muncul itu ketika penyampaian di umum bahwa turunnya debit air, tidak ada solusi yang dihasilkan. Itu maksudnya harus mempersiapkan itu. Kita seandainya Bapak Tuhan atau saya Tuhan bilang turun air Sakita, iya barangkali maunya harus ada yang dipersiapkan memang, dan itu harus ya. Terima kasih pimpinan. Sebelum dijawab saya tambah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira mungkin terlalu yang kita pada siang hari ini. Dan kepala PLN kita sudah sering ketemu di ruang-ruang seperti ini. Perlu didengarkan kepala PLN. Jadi saya kira jawaban-jawaban dari kepala PLN ini bisa dibilang basi Pak. Bisa dibilang basi. Jadi sekali lagi forum seperti ini Pak tidak boleh dijawab dengan main-main Pak.
perlu didengarkan. Di garis bawah tidak boleh dijawab dengan main-main. Kita sudah sering ketemu penjelasan kekurangan megawatt dan lain-lain itu sudah sering dijelaskan. Saya kira jelas persoalan seperti ini. Yang kemudian saya ingin tanyakan dan diklarifikasi tanpa basa-basi dan jawaban main-main, Pak. Dan ingat, tuntutan kami nomor 6 itu dalam 1 bulan tidak dilaksanakan. Berapa poin tuntutan kami? Silakan dengan hormat, Pak. Ini tegas kami sampaikan di forum formal ini, Pak. Jika di jalan Bapak tidak dengarkan, kami sampaikan di sini. Persoalan tuntutan ini, sekarang saya mau bertanya, Pak. Yang Bapak bilang kemarin persoalan kekurangan daya ini sangat jelas jumlahnya sekian-sekian seperti yang Bapak katakan tadi, itu sudah diulang berapa kali, Pak? Nah, kami ada sedikit informasi bahwa PT itu ingin menambahkan 5 megawatt, benar atau tidak, Pak? Benar, berarti ada 10 dari PLTU PT ini. Kemarin kami sudah bawa informasi itu, Pak, dan kata Bapak keputusan untuk menerima tambahan daya dari PT itu tidak bisa langsung diputuskan dari kantor PLN Bumbu, harus dari pusat Manado. Saya kira jelas informasi seperti itu, Pak. Tidak ada kesalahpahaman dan tidak perlu diklarifikasi lagi. Dan kemudian selanjutnya adalah tagihan kami, Pak. Saat pernyataan Bapak yang disampaikan saat itu, mana desakan yang dikirimkan ke kantor pusat Manado mengenai tawaran PTIB tentang tambahan 5 megawatt. Itu tagihan kami, karena jawaban seperti ini sudah basi, Pak. Saya kira Bapak anggota DPRD Kanda Gawar tadi sudah sampaikan, ini sudah basi, dibuang seperti ini, Pak, sudah basi. Jadi sekali lagi kami sampaikan, perwakilan dari mahasiswa, aliansi mahasiswa, jangan main-main, Pak. Jangan main-main. Tuntutan kami nomor 6 jelas. Tuntutan kami nomor 6 jelas. Dan perlu ada tambahan sedikit supaya teman-teman semua dan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di ruangan ini ada indikasi di lapangan bahwa meteran yang dikeluarkan, data meteran yang dikeluarkan dari PLN, ada indikasi di lapangan itu dimanipulasi. Ini yang satu kali informasinya. Kalau Bapak tahu dan ingin sampaikan di sini, saya kira tidak perlu. Cuma hati-hati poin nomor 6 daripada tuntutan kami, Pak. Hati-hati. Saya kira tidak perlu kami jelaskan dan klarifikasi, tidak perlu juga. Sekarang jawaban pasti. Mana desakan kepala PLN kepada kantor pusat mengenai tawaran PTIB dan persoalan cuaca dan lain-lain itu, saya kira Bapak tidak bisa berbicara seperti Tuhan. Oh, ketika hujan di Bungkul, bisa kita tidak. Kalau mau jadi Tuhan, jangan di Morowali, Pak. Saya tekankan. Saya kira itu pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi barangkali langsung saja dari PLN memberikan tanggapan dan jawaban. Silakan. Ya baik, terima kasih teman-teman aliansi. Jadi yang pertama sekali saya mau jawab, ini masalah apakah tadi ya, untuk ketika penambahan mesin ya Pak ya, penambahan mesin itu apakah sudah menyelesaikan gitu Pak? Bapak tulis lah apa yang disampaikan. Tulis itu. Ini kan debit ini kan tidak sesuai. Iya, oke. Siap. Jadi begini Pak, makanya tadi saya sampaikan Pak, ketika debit air turun, apakah tidak ada perhitungan dari pihak PLN untuk kedepannya supaya tidak terjadi lagi pemadaman? Justru kami memperhitungkan Pak, ketika memang debit air turun, kita juga sudah sampaikan ke pihak PLN UP3 Palu dengan pihak UIW Manado. Resiko-resiko yang akan terjadi adalah potensi pemadaman. Itu sudah kami sampaikan dari tahun 2020 di pertengahan bulan. Dan efeknya betul terjadi pemadaman. Tapi itu sudah jauh-jauh hari kami sampaikan Pak, kami juga sudah menyurat potensi-potensi kejadian resiko terjadi padam. Oleh sebab itu kemarin akhirnya dari PLN Manado ini menjawab untuk
menanggulangi ketika terjadi penurunan daya mampu di sisi PLTN, maka harus segera ditambah unit pembangkit di sisi PLTN, Pak, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PLN di buku. Nah, alhamdulillah kemarin ini juga mungkin menjawab pertanyaan Bapak, mana bentuk tekanan dari saya kepada pihak pusat terhadap janji saya untuk menekan ke Manado mengenai penambahan daya. Ini kemarin sudah dapat jawaban, dan alhamdulillah dalam beberapa hari ini, dalam beberapa bulan ini ya Pak, beberapa bulan ini, kira-kira bulan Juni kita sudah ketambahan 1 unit mesin, Pak. Tadi saya tidak sampaikan di action plan jangka pendek karena tadi saya baru dapat jawaban dari Pak Franky. Pak Franky ini baru dapat jawaban juga dari pihak Manado bahwa kita akan ketambahan 1 unit mesin. Nah, terus untuk menutupi yang 5 mega tadi, itu bagaimana? Karena 1 unit mesin kan tidak sebanding dengan 5 mega, Pak ya. Nah, itu tadi saya sampaikan Pak untuk action plan jangka panjangnya, Pak. Jadi yang 7 mega itu pasti akan direlokasi ke sini, Pak, untuk ketambahan unitnya. Dan itu baru terrealisasi di tahun 2022. Begitu, Pak. Ya, sudah Pak? Ya, sudah. Ya. Jadi saya sebenarnya ini masih main-main Pak jawabannya. Iya. Masih main-main. Yang saya mau tanyakan, tuntutan kami saat di ruang formal itu, bagaimana desakan Bapak tentang tawaran dari PT IMI? Dan Bapak mengeluarkan statement saat itu bahwa ketika ada diterima tawaran dari PT IMI 5 MW itu akan menyelesaikan defisit daya yang ada di PLN Bumbu, Pak. Jadi sekali lagi Pak, tidak bisa Bapak bilang bulan Juni dan lain-lain, 1 bulan waktunya Pak. 1 bulan tuntutan kami. Kalau tidak, mundur dan hormat Pak. Jadi saya tekankan Pak, sekali lagi, jangan bermain di tanah Morowali Pak. Jangan bermain di sini. Kami anak asli lokal, anak asli Morowali. Kalau cuma mau main-main, Ya, jadi 5 mega tadi Pak, 5 mega tadi saya sudah sampaikan juga ke pihak Manado. Ternyata jawabannya, mohon maaf, jawabannya kita masih belum bisa menambah daya dari pihak ini. Solusinya Pak, 7 mesin tadi Pak yang mau direlokasi. Jawabannya seperti itu. itu bulan berapa kira-kira Pak? 2022 Pak. Jabatan Bapak sampai kapan? Gimana Pak? Oh, jabatan Bapak secara struktural sampai kapan di PLN? Saya kurang tahu Pak kalau untuk itu, karena itu Berarti komisioner. ya, jadi memang kalau masalah jabatan saya juga kurang tahu Pak, karena pasti saya diamankan di sini itu sudah dipercaya oleh pihak Palu Pak. Jadi saya tidak bisa menghitung jabatan saya sampai kapan. Satu lagi Pak, Ya, ada. Saya dulu begini Pak, kan Pak? Saya dulu ada satu informasi. Ya. Ada surat masuk di DPRD tentang kasus PLN di Morowali. Saya kira bagaimana tanggapan Bapak tentang surat yang sampai ke DPRD provinsi? Hasilnya itu mungkin bisa disampaikan di sini. Sekali lagi tekankan Pak, jangan main-main persoalan. Izin pimpinan. Jadi ini penting juga ya, kawan-kawan aliansi, penting kita luruskan, kita fokus dengan topik yang ada, kita fokus untuk bagaimana mencari solusi yang ada, jangan keluar dari situ ya, karena ini itu bukan ranah forum ini, ya kan, bukan ranah forum ini. Kalau mau minta klarifikasi dari PLN yang bersangkutan itu di luar forum, mungkin bisa secara dan begini pimpinan. Setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Kepala PLN, bahwa saja permasalahan yang harus diselesaikan itu pasti kita butuh kejelasan. Tapi kita bagian daripada negara, itu yang penting saya luruskan. Kita bagian daripada negara. Kita harus taat dengan aturan maupun ketentuan yang berlaku. Seperti yang kawan-kawan aliansi lakukan hari ini, karena dilindungi oleh undang-undang untuk menyuarakan aspirasinya kita semua, maka diberikan ruang itu. Nah jelas apa yang disampaikan oleh Kepala PLN. Bahkan kalau kemauan pribadinya beliau, besok pun semua masalah ini sudah bisa terselesaikan. Kira-kira begitu ya Pak Kepala. Cuman karena beliau juga punya level-level jabatan, dia harus berkoordinasi seperti ini kan, berkoordinasi sampai ke wilayah Sultenggo yang menangani wilayah Kabupaten Morowali. Maka penting apa yang disampaikan oleh teman-teman hari
saya usul kepada pimpinan, kita akan buat rekomendasi yang juga akan kita sampaikan ke kepala PLN sebagai dasar mereka bahwa permintaan permohonan penambahan daya ini tidak seolah dibuat-buat, bahwa ini betul-betul permasalahan yang dari bawah. Nah, itulah fungsi lembaga ini. Fungsi lembaga ini supaya memperkuat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari rekan-rekan di PLN. Saya pun kalau mau meminta secara pribadi, besok wajib Pak Kepala PLN nyalakan apapun solusi. Tapi kita mau apa? Ya kan? Cuman catatannya kita bahwasanya permasalahan ini betul-betul diseriusi. Itu saja. Itu saja yang kita kemudian perlu tekankan. Dan bentuk juga komitmen lembaga ini, maka kita akan buat rekomendasi dari hasil audiensi kita hari ini untuk kita sampaikan ke lembaga PLN. Karena lembaga PLN adalah lembaga yang tidak bisa kita intervensi. Dia berdiri sendiri dalam batang tubuh BUMN. Iya kan? Dia punya sistem tersendiri. Apa ya? Ranah kita adalah bagaimana meminta PLN menjalankan fungsinya sebagaimana apa yang diamanahkan oleh undang-undang. Kira-kira itu saya pimpinan, supaya artinya kita mau debat pun sampai besok subuh hari ini. Saya pikir kita harus taat pada sistem. Tapi kita juga mewakili pimpinan dan juga rekan-rekan yang ada di lembaga hari ini. Saya dahulu pimpinan tadi. Terima kasih supaya juga kita bisa memberikan pandangan kepada rekan-rekan yang ada di PLN. Kira-kira seperti itu pimpinan. Saya kembalikan. Baik, jadi sebentar sedikit kita beri kesempatan juga dari secara teknis dari Pormahan ya, supaya lebih jelas lagi dan supaya lebih kita dengar bagaimana permasalahan juga dari Dinas Pormahan.